down, I know you got me, baby. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samuel Saputo Studio dengan NIM 251352105. Oke, teman-teman, di sini saya akan membawa teman-teman untuk mempelajari yang dimana cara menggunakan aplikasi Excel untuk pengelolaan dan korelasi dan juga registrasi ini. Nah, ini adalah data yang sudah disediakan yang dimana kita akan memilih PC. Di sini saya sudah memilih PC. Teman-teman tinggal blok aja dia hingga ke bawah sini sampai semua datanya terblok ya teman-teman, ya satu baris saja. Lalu salin, teman-teman masuk ke sini ke distribusi panjang, teman-teman tinggal paste, terserah teman-teman paste di sini bebas. Nah, untuk berikutnya kita akan mengurutkan data tersebut, di mana data itu diurutkan sebentar teman-teman, data dulu ke atas biar bisa. Nah, kita mengurutkannya menggunakan ini. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman dengan klik aja, nanti dia akan otomatis terurut. Udah, teman-teman. Oke, untuk berikutnya kita akan mencari nilai log, yang dimana kita untuk mencari nilai log itu menggunakan rumus log. Untuk nilai lognya itu teman-teman, kita akan memasukkan nilai jumlah data kita ini keseluruhan, dimana kita memiliki data 382 lalu enter. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa 382 dari mana sih? Nah, jadi itu dari jumlah data kita ini teman-teman bisa blok aja, blok lalu klik. Nah, di sini nanti teman-teman lihat aja di paling bawah pojok kanan ini dia ada count 382. Itu adalah jumlah data kita teman. Oke, kita masuk ke R atau rentang nilai, dimana untuk mencari rentang nilai ini kita harus mengurangkan dari nilai yang terbesar hingga nilai yang terkecil teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke sini tadi ya. Kita buat sama dengan klik aja teman-teman, yang paling besar itu paling bawah, lalu dikurang yang paling kecil. Yang paling kecil itu pasti di atas. Oke, enter aja teman-teman. Nah, inilah adalah nilai yang rentang nilai dari data kita ini teman-teman. Setelah itu kita masuk ke kelas. Nah, untuk mencari nilai kelasnya itu teman-teman bisa menggunakan rumus yang dimana sama dengan 1 ditambah 3. Lalu untuk ini opsional teman-teman, karena dia kadang ada titik koma dan juga underscore. Jadi teman-teman, di sini kebetulan saya laptop yang saya gunakan ini menggunakan koma, jadi kita akan gunakan koma, lalu 3 dikali log, nilai log. Nah, jadi teman-teman tinggal buat aja kalinya itu bukan pakai X tapi menggunakan peta, lalu klik aja nilai log tadi, lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk ke nilai P. P itu adalah panjang interval dari kelas teman-teman. Jadi semisal nih kelas kita itu ada 10 atau berapa lah, jadi isinya dalam satu kelas itu ada berapa sih rentang nilai panjang rentangnya itu gitu. Jadi
di sinilah kita mencari nilai panjang. Jadi untuk mencarinya itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai R atau rentang dibagi, untuk pembagiannya itu kita menggunakan slash teman-teman, karena kalau di Excel itu untuk pembagian dia harus menggunakan slash, tidak menggunakan titik dua. Berbeda dengan kalkulator teman-teman. Kalau di kalkulator dia akan menggunakan titik dua kan, tapi kalau di laptop atau Excel apalah itu, jadi dia harus menggunakan ini, karena kalau dia titik dua di Excel dia itu kodenya berbeda. Karena kalau misalnya kita buat contoh D4 titik 2, ini kan D4 itu ini tadi ya, nilai R nya kita buat dia K. Nah kalau misalnya kita buat titik 2 itu bacanya gini, D4 sampai dengan D5 atau D6 gitu dia teman-teman. Tapi kalau dia slash itu pembagian, jadi setelah itu dapatlah nilai dari B. Nah untuk ini teman-teman, bisa teman-teman lihat kebetulan dia ada koma, dan untuk nilainya itu kelasnya itu kan nggak mungkin kan kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 9 setengah, itu kan nggak mungkin kan teman-teman. Jadi biar dia bulat, kita bulatkan karena nilainya sudah mendapatkan 9,5, jadi kita bulatkannya itu ke 10. Oke, lalu kita lanjut lagi ke panjang intervalnya tadi. Nah ini juga sama teman, karena dia kan nggak mungkin kan 14,5 nilai, karena ada nilai 14,5 dari sini, dari data kita ini kan nggak ada. Jadi kita menghitungnya itu pasti bulat, kita bulatkan dia ke 15. Nah seperti yang aku bilang tadi, nilai rentang ini itu adalah nilai yang dimana kita bisa menentukan kelasnya itu ya teman. Jadi sebelum itu kita ketik dulu untuk kelasnya, kelas 1 hingga 10. Ini di sini akan saya skip biar lebih cepat. Oke, kita sudah membuat kelasnya dari kelas 1 hingga kelas 10. Nah, teman-teman, untuk penanda kita buat di sini kelas, lalu di sini frekuensi. Nah, untuk kelasnya tuh seperti yang aku bilang tadi kan, kita sudah dapat dia nilai 15, dan juga untuk penghitungannya bukan berarti kita hitung 1, 2, 3 kan. Jadi kita hitung mulai dari angka 251 sampai dengan berapa nilainya di 15 angka itu. Jadi gini, 251, 252, 253, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi skornya itu 266. Lalu ke bawahnya teman-teman begitu, 267 sampai dengan begitu terus teman-teman sampai ke bawah. Jadi di sini akan saya skip biar lebih cepat. Oke teman-teman, ini kita sudah menentukan nilai rentang dari kelas 1 sampai kelas 10. Kita lanjut ke frekuensinya, yang dimana untuk menentukan frekuensinya nih teman-teman, kita lihat dari sini, dimana dia ada 251 sampai dengan 266. Nah, teman-teman bisa lihat 251, cari dia sampai 266. Nah, kita dapat 266, dia ada 16, datanya itu ada 16, kita klik di frekuensi ini 16. Oke,
Begitu juga seterusnya teman-teman. Ini juga 267. Nah, kebetulan di sini kan nggak ada 267. Akhirnya itu kan di 269. Langsung aja ke bawah 270 sampai 282. 282 ada di sini. Nah, di situ ada 19 teman. Begitulah seterusnya. Di sini akan saya skip biar lebih cepat. Oke, baik teman-teman, kembali lagi. Nah, di sini saya sudah menentukan nilai frekuensinya, saya sudah hitung secara matang. Nah, untuk menentukan nilai frekuensinya benar atau salah, teman-teman bisa klik di sini sum. Sama dengan sum. Terus teman-teman klik aja dari atas sampai dengan Oke, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, data saya itu ada 382. Sesuai dengan saya bilang tadi yang di awal, data saya ada 382 data. Nah, teman-teman, ini sudah selesai. Lalu untuk ini pasti teman-teman berpikir kenapa nol? Kenapa lebih rentang nilainya itu dari atas sampai ke bawah itu dari kok dia rendah, tinggi, tiba-tiba langsung drop gitu. Nah, untuk di dunia perikanan dan kelautan dan perikanan ini sudah hal yang wajar teman-teman, karena dalam penangkapan ikan itu pasti ada skalanya yang dimana dia dari rendah naik turun, jadi gitu teman-teman. Nah, untuk melihat hasilnya teman-teman bisa klik insert lalu masuk ke ini teman-teman klik aja yang teman-teman bisa blok dulu di sini, lalu teman-teman tinggal klik selesai. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambarannya, karena di dunia perikanan seperti yang bilang tadi, di dunia perikanan itu dia pasti akan naik turun, karena dalam penangkapan ikan itu pasti ada skalanya tuh. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, kembali lagi bersama saya di sini. Masuk kita ke slide selanjutnya seperti yang tadi. Di sini kan kita menggunakan data PC yang ini teman-teman. Terus kita salin lagi seperti yang tadi. Kita blok dulu ke bawah, terus Ctrl C. Lalu teman-teman bebas mau buatnya di mana, di sini, seperti yang tadi juga bebas. Juga teman-teman ambil lagi yang bagian bawah. Jadi kita kasih satu space biar nanti kita bisa buat nilai LN. Nah, kita buat di sini LNPC, lalu di sini LN bobot. Nah, teman-teman, rumusnya itu gampang karena dia cuma sama dengan LN. Maaf. Seperti yang di awal tadi, kita urutkan dulu datanya seperti oke. Begitu juga yang ini kita urutkan juga. Oke, lalu untuk rumusnya seperti yang bilang tadi sama dengan LN. Masukin yang ini, klik ini, lalu enter. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau tarik aja ke bawah ya, terus nanti sampai oke, selesai. Lalu lanjut lagi yang data berikutnya, yang bobot kita buat sama dengan LN
kemudian ini teman-teman kita masuk ke bagian data, karena kan data kita ada lengkap. Kita tinggal masuk ke bagian data, terus klik data analisis yang ada di sebelah sini. Di bagian data, terus teman-teman cari data analisis, lalu teman-teman cari ini regression, tinggal oke kan aja. Terus teman-teman tinggal masukin yang bagian sini dari LNPC ini sampai ke bawah. Begitu juga yang input range ini, yang berikutnya juga begini teman-teman buat dari paling atasnya, dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa centang label. Lalu untuk yang bagian ini, yang bagian output range ini bebas, teman-teman mau pilih di bagian mana, di sini bebas. Aku buatnya di sini, saya buatnya di sini biar dia lebih dekat terlihat teman-teman. Lalu teman-teman tinggal klik OK aja. Oke, setelah itu teman-teman tinggal rapiin datanya. Nah, setelah selesai teman-teman tinggal blok yang bagian sini sampai ke bawah lagi, yang di bagian data yang pertama tadi itu yang sebelum kita buat KNL-nya. Sama juga ini kita klik kontrol terus klik di sini, terus kita masuk lagi ke bawah untuk kompol. Oke, nah setelah ini teman-teman masuk ke bagian insert, lalu teman-teman tinggal klik yang bagian invert center, yang center pertama ini teman-teman. Oke, tinggal klik selesai. Oke, sekian dari saya. Untuk penutup, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan juga terima kasih untuk dosen saya yang sudah memberikan tugas ini, jadi saya dapat memahami dalam penggunaan aplikasi ini. Bye bye, sampai jumpa semuanya.